adalah ini ya, kalau dari suatu perusahaan atau organisasi yang dia isinya adalah tenaga kerja yang unskilled, itu biasanya ya pengambilan keputusannya cenderung ke sentralisasi gitu ya, yang ada di tingkatan atas. Terus disebutkan semakin tinggi derajat sentralisasi dalam pengambilan keputusan, maka semakin kecil juga peluang bagi jabatan yang ada dalam organisasi untuk para tenaga profesional. Karena memang biasanya kalau para profesional itu kan ini ya nggak mau istilahnya dibatasi, jadi mereka harus mendapatkan porsi juga dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian derajat kompleksitas yang tinggi nanti akan diikuti dengan peningkatan desentralisasi dalam organisasi. Nah, kalau tadi ya kompleksitasnya tinggi, kemudian itu kan akan semakin membuat suatu pengambilan keputusan itu ya nanti malah semakin menyebar gitu ya di tingkatan bawah. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Halo semuanya, masih di situ semua? Oke, lanjut lagi tentang yang kedua, hubungan antara sentralisasi dengan formalisasi. Nih, jadi ada berbagai macam penelitian yang dilakukan oleh para ahli, kemudian menyebutkan bahwa formalisasi yang tinggi itu memang berkaitan dengan struktur yang bersifat sentralistik maupun desentralistik gitu ya. Jadi memang ini terkait. Nah, diberikan contoh kalau ada sentralisasi tinggi, itu biasanya tadi ya sudah disebutkan ada kualitas karyawannya itu rendah, dalam artian skillnya mungkin terbatas. Kemudian kan karena untuk lebih bisa mengatur perusahaan maka dibutuhkan peraturan atau prosedur yang lebih banyak, dan memang mungkin bisa aja ada kemungkinan bahwa si pemimpinnya, atasannya itu punya karakter teori X. Masih ingat teori X sama teori Y yang kita sampaikan, yang saya sampaikan pekan lalu? Nah, ini kalau karakter teori X itu lebih melihat bahwa atasan itu menganggap bawahannya itu kurang punya kemampuan gitu ya, dan ya hal-hal yang sedikit agak negatif gitu. Terus kalau untuk yang tentang desentralisasi itu dilihat dari sisi jumlah tenaga profesionalnya, dan itu nanti akan terkait dengan pengambilan keputusan yang desentralisasi. Nah, kalau sentralisasi itu nanti pengambilan keputusan yang bersifat strategis saja dibandingkan dengan keputusan yang aspek-aspek operasional. Jadi kalau aspek operasional misalnya kalau suatu organisasi kan gimana menyiapkan tempat, kemudian gimana menyiapkan konsumsi, wah, ini penting itu kan, atau bagian-bagian yang lainnya. Sedangkan kalau untuk yang kebijakan lebih strategis yang harus dilakukan oleh ketua itu adalah misalnya hal-hal yang ya tadi lebih penting gitu ya, misalnya apa yang membuat suatu keputusan yang harus dilakukan oleh dia sendiri gitu ketika ada suatu permasalahan atau kasus. Nah, di proses pengambilan keputusan, pengumpulan informasi disampaikan kepada pengambil keputusan tentang alternatif tindakan yang bisa dilakukan. Kemudian dalam prosesnya juga nanti ada mengartikan dan memproses informasi yang telah dikumpulkan untuk memberikan saran kepada pengambil keputusan. Kemudian nanti ada pengambil keputusan itu menetapkan pilihannya, terus meresmikannya dan melaksanakan keputusan tersebut. Itu rangkaian proses pengambilan keputusan. Nah, ini dari yang sentralisasi itu memang nggak terlalu banyak ya, nggak terlalu panjang, tapi semoga teman-teman ada gambaran sedikit ya tentang terkait tentang sentralisasi tadi itu ya.
Ada yang mau ditanyakan nggak terkait dengan sentralisasi sebelum kita lanjut ke modul selanjutnya, modul ke-8? Ada yang mau ditanyakan? Maaf, ini saya sambil minum ya, suaranya hilang. Ya, silakan. Kalau proses pengambilan keputusan itu memang ini ya, kadang sangat penting sekali ya. Kadang makanya teman-teman untuk mengetahui organisasi tersebut itu pengambilan keputusan di mana, bisa dipetakan juga tuh tadi setelah melihat strukturnya kah atau otoritasnya kah, atau itu bisa juga tadi disebutkan tentang teori X atau Y ya. Teori X itu yang melihat tadi atasan melihat bawahan itu lebih cenderung negatif gitu loh, sedangkan kalau teori Y itu sebaliknya. Nah ini teman-teman juga harus mengamati gitu karakter dari pemimpin organisasi tersebut. Nah kan kadang ada memang karakter pemimpin dia yang memberikan kesempatan itu, yang memberikan kepercayaan kepada bawahannya untuk, atau bukan bawahannya, rekannya, tapi dia di posisi secara struktur lebih bawah, dia diberikan keleluasaan dalam mengambil kebijakan. Nah, itu tergantung gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut? Ada yang bertanya? Atau tadi ada yang mau ngomong tentang masalah tugas? Silakan. Terkait ini tadi. Oh ya, tadi pagi apa siang ya, saya lupa. Itu ada yang nanya nih. Ketika struktur organisasi itu dibuatnya berdasarkan kepengurusan organisasi yang dulu apa yang sekarang. Nah itu nanti disesuaikan dengan siapa studi kasusnya kalian, jadi disesuaikan aja. Kalau memang misalnya mau ditilik ada kepengurusan tahun lalu, ya berarti semuanya datanya ya diambil pakai tahun lalu gitu. Oke ya, lanjut lagi tentang teknologi organisasi. Oh, ini ada pertanyaan dari Mas Nano. Sentralisasi komponen yang paling mengundang permasalahan dibanding dengan dua komponen utama struktur organisasi lainnya. Maksudnya bagaimana ya? Oh, ini ada di modul ya Mas ya? Itu ada di modul halaman berapa Mas? Jadi memang ini ya, mungkin bahasa mudahnya adalah ini saya masih bingung konteksnya nih Mas. Saya harus online 7.20 ya. Ada di, bentar saya buka modulnya. Saya modulnya punyanya yang online. 7.20. Ya sambil ini ya, sambil menunggu. Ada lagi yang lainnya mau ditanyakan? 7.20. 7.20 yang ini. Oh, ini ya Mas ya, terkait dengan kompleksitas dan formalisasi ya. Ini saya bacakan ya teman-teman lainnya. Di sini di bagian penutupnya ya disebutkan bahwa sentralisasi merupakan komponen yang paling mengundang permasalahan dibanding dua komponen utama struktur organisasi lainnya, yaitu kompleksitas dan formalisasi. Di sini sentralisasi didefinisikan sebagai derajat atau tingkat konsentrasi
yang diberikan kepada pemegang otoritas resmi, baik berupa individu, unit, bagian maupun tingkatan hierarki, untuk memiliki kebebasan dalam menetapkan pilihan keputusan, sehingga karyawan dari tingkatan yang lebih rendah dalam organisasi hanya memiliki kesempatan minimal untuk memberikan masukan input terhadap tugas yang harus mereka kerjakan. Ya Mas, jadi memang ini ya, kalau misalnya maksudnya dari pernyataan ini apa sih? Kadang kan kalau sentralisasi itu dia ini terkait dengan pengambilan keputusan soalnya. Jadi kalau pengambilan keputusan itu kadang bisa kompleksnya adalah kalau ada berbagai pihak yang ada di puncak kepemimpinan ataupun pengambilan keputusan itu punya berbagai pertimbangan yang berbeda, itu menjadi semakin rumit gitu ya. Jadi memang secara teoritis kelihatannya sederhana, tapi pada prakteknya kan enggak ya ketika mengambil keputusan itu. Dan kalau formalisasi kan ada SOP biasanya ya, masih ada standar operasinya. Nah itu kalau ada SOP justru lebih mudah gitu. Sedangkan kalau sentralisasi itu kan beda ya. Jadi kalau misalnya dibayangkan kalau di satu board gitu ya, kita masih kalau di kebanyakan kalau di organisasi mungkin masih sederhana, contohnya apa-apa keputusan ada di ketua gitu ya. Cuma kalau untuk yang di tingkatan-tingkatan yang lebih profesional dalam artian di pabrik ataupun pekerjaan-pekerjaan, itu biasanya nanti situasinya lebih kompleks gitu Mas. Gitu. Ini masih bingung nggak Mas Nano? Kenapa kok dikatakan sentralisasi itu justru lebih mengundang permasalahan dibandingkan tadi kompleksitas maupun formalisasi? Gitu ya. Formalisasi itu yang pekan lalu itu yang terkait dengan birokrasi ya, surat menyurat segala macam. Memang karena kalau yang sentralisasi itu berarti kan semua keputusan ada di pusat, dan memang cenderungnya adalah di perusahaan yang karyawannya itu memang skillsnya tidak terlalu ini ya, dan sehingga jadi perlu formalisasi untuk standar operasi segala macam. Halo, suaranya hilang. Ini agak jauh, ini saya dekatkan lagi nih suaranya. Halo, suaranya ada? Halo, suaranya kedengeran? Halo, suaranya kedengeran? Hilang? Masih hilang atau sudah sudah kembali? Ada dengar suara saya? Oh, masih kedengeran? Masih hilang? Ini maksudnya masih hilang atau masih ada? Ini jaringan tempat saya nih nggak masalah sih, saya coba entar lagi ya. Halo, ada suaranya nggak? Halo, kedengeran? Ini gimana nih? Halo. Halo, ada suaranya kah? Halo? Tuh. Halo, suaranya kedengeran? Tuh, masih nggak ada ya.
Halo?